Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat yang soleh dan solehat, yang Allah rahmati dan Allah ridhoi? Dan juga apa kabar kepada teman-teman siswa SDMQ Madrasatul Quran Ciganjur? Semoga terus sehat, semangat, dan terus berjaya. Amin amin Allahumma amin. Dari Sayyidina Umar bin Khattab mengucapkan bahwa ada 3 hal yang tidak boleh kita remehkan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan ridho di dalam amal yang diperbuat oleh manusia, yaitu bahwa amal-amal yang kita lakukan yaitu mengundang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang kita lakukan bukan seberapa besar atau seberapa dahsyatnya, tetapi amal yang kita lakukan apakah itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau apakah amal itu ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi untuk kita bahwa setiap amal perbuatan baik, semoga amal itu adalah amal besar, amal yang dahsyat, dan tentunya kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah menyembunyikan murka di balik dosa yang dilakukan oleh kita sebagai manusia, bahwa kita tidak boleh meremehkan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyukai hambanya yang kembali. Allah menyukai hambanya yang bertaubat, yang menyesali perbuatannya. Kita sebagai manusia tentu melakukan kesalahan, maka sering-seringlah kita beristighfar, sering-seringlah kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjanji tidak melakukan kesalahan itu lagi. Dan Allah tidak menyukai pada orang yang melakukan dosa kecil, tetapi dia menganggap itu hal yang biasa, dan dia menganggap hal itu hilang seperti itu saja. Allah tidak menyukai hal tersebut. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara orang-orang yang ramai mungkin kita perbincangkan, atau orang-orang yang mungkin kita anggap remeh. Bahwa kita sesama manusia tidak boleh meremehkan satu sama lain, karena bisa jadi orang yang mungkin kita remehkan, mungkin beliau adalah kekasih-kekasih Allah. Atqiyaul akhfiya, yaitu orang-orang takwa yang tersembunyi. Bahwa di antara kita semua manusia, Allah tidak melihat pangkat, derajat, kekayaan, kecerdasan, atau yang lainnya, tetapi yang Allah lihat adalah seberapa takwanya dia, seberapa dia Allah cintai dan Allah ridhoi. Tentu kita berharap dan kita berdoa agar kita menjadi orang yang Allah cintai. Dari Abu Daud ada singkat cerita, pada saat Imam Abu Daud pergi bepergian di Sungai Tigris, beliau naik perahu. Pada saat dia naik perahu, pada saat perahu sudah mulai ke tengah, lalu dia mendengar ada seorang di tepian yang bersin, hacim, dan dia bertahmid, alhamdulillah. Tetapi Imam Abu Daud berpikir bahwa di sana tidak ada orang lagi, dan berarti tidak ada yang mengucapkan tarhim. Maka Imam Abu Daud meminta kepada tukang perahu untuk memutar balik. Hai tukang perahu, saya minta tolong untuk putar balik, karena di sana ada orang yang bersin dan sudah mengucapkan tahmid tapi belum bertarhim. Maka Imam Abu Daud membayar tukang perahu sebanyak 1 dirham, lalu perahu ke pinggiran lagi. Lalu Imam Abu Daud mengucapkan tarhim, yarhamukallah.
Dan dijawab dengan yahdikumullah. Setelah itu perahu kembali lagi. Imam Abu Daud dan perahu dan awak yang lain berpergian lagi. Keesokan harinya para penumpang perahu bermimpi bahwa semuanya sama mimpinya, bahwa Imam Abu Daud mendapatkan dan membeli surga sebesar 1 dirham, yaitu 1 dirham yang ia bayar ke tukang perahu untuk memutar balik. Masya Allah, bahwa membeli surga sebesar 1 dirham hanya ingin siapa yang menyangka hanya ingin memutar balik, ingin mengucapkan tarhim, dan ternyata Masya Allah itu adalah Allah sukai, Allah ridhoi, dan ternyata mendapatkan surga hanya karena itu. Dan tentu banyak amal-amal baik yang dilakukan oleh beliau. Dan juga terdapat di surat Al-Hujurat ayat 13, posisi pojok sebelah kanan atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang bertakwa. Bahwa kita di dunia diberi bekal, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Sehingga apapun yang kita lakukan di saat di dunia ini, harapannya adalah kita berusaha terus bertakwa dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal perbuatan yang kita lakukan, segala ujian dan juga rezeki yang kita rasakan, yang kita nikmati, semoga itu adalah membuat kita semakin bertakwa, semakin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu bisa menjadi bekal kita di akhirat kelak. Amin amin Allahumma amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.